Sungguh benar Bapa di surga, kami tinggikan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab Engkau besar, kasih-Mu mulia, dan Tuhan kami sangat luar biasa, menolong setiap kehidupan kami, memberikan kami pengertian-pengertian yang baru atas setiap kebenaran firman-Mu, memberikan kami ketenangan pada saat kami beristirahat di jam-jam tidur kami, dan membangunkan kembali pada pagi hari ini untuk kami anak-anak-Mu bersama-sama dengan penuh semangat dan damai sejahtera Tuhan mengucap syukur kepadamu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Kami menyambut kebenaran firman-Mu ya Bapa di dalam sorga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat saudara-saudaraku. Ini sesuatu, amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudara, di mana kita selalu bisa menampilkan semangat kita yang baru, hidup kita untuk bersekutu dengan firman Tuhan, dan juga di antara kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai saudara seiman, anggota tubuh Kristus. Puji Tuhan saudara-saudaraku, terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Baik saudaraku, kita kembali lagi akan bersama-sama melanjutkan pendalaman materi firman Tuhan yang sudah kita tiba pada Galatia pasalnya yang ke-6. Dan saudara-saudara, kemarin kita sudah membicarakan tentang hubungan kita, bagaimana hubungan kita dengan orang-orang yang belum mengenal kebenaran kasih Kristus, dan bagaimana kita harus memprioritaskan hubungan kita, persekutuan kita, kepedulian kita, dan bagaimana kita saling tolong-menolong di antara sesama saudara seiman, orang-orang kudusnya Tuhan, sebab persekutuan kita adalah persekutuan yang istimewa di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Dan itu kita peroleh bukan karena kita yang mengusahakannya Bapak Ibu Saudara, tapi itu adalah benar-benar anugerah Tuhan, supaya kita mempunyai nilai-nilai yang berbeda dalam membangun kehidupan kita di dunia ini. Amin. Selama kita di dunia ini, kita mempunyai catatan sejarah, cerita kehidupan yang berbeda dengan dunia. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena tidak semua orang mempunyai kesempatan yang demikian. Hanya mereka yang telah terhubung dengan tubuh Kristus, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, dan oleh karena itu kita semakin mendalami kenapa Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat supaya bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, Galatia pasal 6 ayatnya yang kedua ini. Dan ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara, karena di ayat 10 ditegaskan lagi, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Ya, kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, terutama kepada orang-orang satu keluarga Allah. Ya, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara, ya, satu keluarga Allah.
karena Allah itu mempunyai keluarga, mempunyai rumah tangga rohani, ya, di mana Allah mengatur rumah tangganya, keluarganya, yaitu kita semua anak-anaknya, ya, untuk hidup seperti yang Dia kehendaki. Dan itu sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab apa? Oleh sebab hidup manusia itu semua berproses. Tapi ada yang berproses ke arah Tuhan, ada juga yang berproses terus ke arah dunia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, Bapak Ibu semuanya, kita ini sekaligus juga menjadi pengamat, ya. Pengamat kehidupan namanya. Jadi, kita mengamati kehidupan manusia, dan kita sendiri mempunyai jalan pikiran yang kita selalu adaptasikan, selalu kita sesuaikan dengan jalan pikiran Tuhan. Itu sangat menarik, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa, ya. Dan dalam hal itu kita diminta oleh Rasul Paulus, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Karena Bapak Ibu Saudara, ya, kemarin kita sudah dengarkan bersama, ya, bagi orang-orang percaya ada yang baru selamat gitu, ya. Ada yang sudah berproses menuju kedewasaan, ada juga yang sudah dewasa secara rohani. Jadi tidak semua pertumbuhannya sama, ya kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itulah maka Paulus katakan, kamu yang kuat, yang rohani harus menanggung, memimpin saudara-saudaramu yang lemah. Ya, itulah Bapak Ibu Saudara, ya, satu proses gambaran dari perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita juga harus memikirkan orang lain. Dan sebelum kita memikirkan orang lain, tentu kita harus lebih dulu memberikan diri kita untuk diperbaharui oleh setiap kebenaran firman Tuhan, agar motivasi kita, dorongan hati kita untuk menolong saudara-saudara kita itu, ya, tentu didasarkan pada firman Tuhan. Amin. Ya, bukan didasarkan pada hal-hal yang dipikirkan oleh secara dunia, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang lebih diperhitungkan oleh Tuhan, ya, di sini itulah yang kita hargai. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi banyak kan hal yang di dunia ini yang menarik, yang luar biasa, yang membuat manusia mempunyai keinginan ini dan itu, ya kan, Bapak Ibu Saudara? Ya, hasil karya manusia seperti ini, seperti itu, kendaraan yang begini, tempat tinggal yang begitu, rumah yang begini, segala macam, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan jabatan yang begini, yang seperti itu, ya, bahkan keinginan untuk mengubah wajah muka manusia yang seperti itu dan yang begitu dan sebagainya. Ya, caranya adalah harus memakai ini, ya kan, harus memakai itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi kalau kita lihat iklan-iklan, ya kan, yang dipromosikan semua hasil karya manusia. Tujuannya apa sih, Bapak Ibu Saudara? Promosi-promosi itu semuanya tujuannya apa sih? Ya, tentu kita udah tahu bahwa itu adalah tujuannya supaya semua orang berubah. Kan begitu ya, Bapak Ibu Saudara? Berubah, tapi berubah kemana nih? Berubah ke arah mana nih? Menjadi serupa dengan siapa? Atau menjadi seperti apa kehidupan itu? Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah proses yang sangat ketat, persaingan di dalam
kehidupan manusia, maka selalu ditemukan penemuan-penemuan, ya kan, hasil teknologi, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Ada yang memang bisa memudahkan manusia itu untuk bisa melakukan kebaikan, tetapi juga Bapak Ibu Saudara tidak sedikit manusia akan menjadi salah gunakan dan tidak ada hubungannya dengan keinginan Tuhan, atau tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan untuk memenuhi rencananya, tapi hanya memenuhi rencana dan keinginan manusia saja. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Nah, itu sangat menarik kita cermati, karena bagaimanapun dunia ini akan terus berubah dan akan merencanakan perubahan, dan semua manusia akan menyesuaikan dirinya ya dengan perubahan-perubahan itu. Ya, dulu kita tidak mengenal smartphone, ya, tidak mengenal cara komunikasi dan bertemu, bersekutu seperti kita lakukan pagi hari ini secara online, ya, hanya tatap muka saja, ya kan, kalau mengadakan persekutuan, ya. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu Saudara sangat luar biasa, semua berubah, semua diubah, dan orang-orang yang tidak mengikuti perubahan itu, saudara-saudaraku, akan ketinggalan dan tidak bisa memaksimalkan fungsi kehidupannya di dunia ini, ya. Nah, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, ya, kita belajar untuk menggunakan semua hal, ya, untuk menunjang, mendukung kemajuan iman kita, proses pertumbuhan iman, pengenalan akan kehidupan kebangkitan Yesus Kristus yang mulia, ya, supaya memfungsikan hidup kita terus, hidup yang baru ini yang sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus, ya, yang dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus untuk selalu beradaptasi dengan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kekudusannya. Jadi kita juga boleh dikatakan beruntung di zaman teknologi sekarang ini Bapak Ibu Saudara. Belum lagi ada AI, ya, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Sekarang manusia bekerja, ya, orang di kantor-kantor pemerintah dan segala bentuk bisnis dan segala macam itu Bapak Ibu Saudara menggunakan teknologi AI, ya, kecerdasan buatan, dan lebih cepat manusia itu menyelesaikan persoalan-persoalan apa yang mereka inginkan untuk mengalami perubahan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mesti berhati-hati dan berpikir sejenak supaya kita jangan diseret oleh perubahan yang diciptakan oleh orang-orang pintar di dunia ini, ya, hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan, keinginan secara duniawi, ya Bapak Ibu Saudara. Dan memang saya pikir juga tidak secara khusus orang-orang yang menciptakan teknologi informasi itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya memudahkan manusia untuk mengenal kebenaran Kristus, ya. Saya tidak percaya bahwa motivasi mereka di awal adalah ingin membuat suatu perubahan atau kemudahan-kemudahan untuk menolong pekerjaan manusia, ya, untuk terhubung dengan sesamanya adalah supaya lebih dekat kepada Tuhan, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun itu, ya, saudara dan saya, yang jelas
firman Tuhanlah yang harus menjadi pemandu. Amin. Menjadi patokan dan koridor yang membingkai segala keinginan kita, harus selaras dengan kehendak Allah, kerinduan kita dan doa-doa kita, cita-cita kita, semuanya ya, anak-anak Tuhan harus memikirkan segala perjuangannya, kerinduannya ya, dalam rangka bagaimana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, itu satu hal yang sangat menarik dan bagi dunia itu tidak menarik, Bapak Ibu Saudara ya. Bagi orang-orang yang hanya mempertahankan egonya, itu tidak terlalu menarik lah. Karena apa? Karena keinginan daging itu hanya ingin mementingkan diri sendiri ya, dan tidak memikirkan apa yang berasal dari Roh Tuhan ya, dari Roh Kudus ya. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 2, bahwa manusia duniawi tidak begitu berselera, tidak tertarik dengan ya hal-hal yang rohani yang berasal dari Tuhan ya, tidak terlalu berselera, tidak berminat ya. Mungkin berminat tapi hanya sebentar saja, tapi tidak ada kesetiaan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita untuk melihat lagi, saudaraku, di dalam kitab Efesus pasal 2 ya. Jadi kembali lagi tadi, mengapa Rasul Paulus begitu menekankan bahwa hubungan persaudaraan kita sebagai saudara seiman itu jauh lebih penting untuk dipertahankan. Meskipun secara duniawi ya mungkin ya, kita lebih beruntung kalau membangun komunikasi dengan orang-orang dunia ya. Tetapi saudaraku, ingatlah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita belajar untuk taat kepada Kristus, maka kita juga harus memberikan diri kita, diarahkan kepada apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita itu sendiri. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Kita mengingat bahwa firman Tuhan katakan suatu saat semua manusia harus bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus dan mempertanggungjawabkan semua proses kehidupan yang berjalan di dunia ini. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, karena kalau sudah Tuhan Yesus datang, sudah terlambat semuanya. Bapak Ibu Saudara, sudah selesai, dan kita hanya akan menerima apa yang menjadi kehendaknya kalau Tuhan Yesus sudah datang menjemput kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang dapat diperbaiki, hal yang dapat diperbaiki dalam proses kehidupan kita ini adalah hanya di sini, di dunia ini. Kalau sudah selesai dari dunia ini, sudah terlambat, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itulah saudaraku, mengapa firman Tuhan di Galatia pasal 2, pasal 6 maksud saya, maaf, pasal 6 ayat 2 itu mengatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Kata kamu di situ adalah bukan berbicara kepada semua orang, ditujukan pada semua orang, tapi khusus kepada kita, orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan yang sudah mengerti kebenaran. Dan oleh sebab dikatakan, boleh kamu berbuat baik kepada semua orang. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudara, karena itu adalah salah satu panggilan kita, bagaimana kita melakukan kebaikan kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman. Nah, saudaraku, mari kita lihat di Efesus pasal 2 ini ya, satu gambaran sistem cara berpikir daripada orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal kebenaran ya, betapa semuanya itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Nah,
atau sia-sia, ya, sesuatu yang sia-sia. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Efesus pasal 2, ya, kita cermati apa yang Tuhan katakan di Efesus pasal 2. Kita baca mulai dari ayat 1, ya. Efesus pasal 2, surat Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dikatakan pasal 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus 2000 tahun yang lalu, jemaat mula-mula, tapi juga ditujukan kepada kita sekarang ini, karena kita juga adalah jemaat Tuhan, kita juga adalah orang-orang percayanya Kristus Yesus, orang-orang kudusnya Tuhan. Dikatakan masa lalu kamu dahulu sudah mati. Mati karena apa? Mati secara fisik, Bapak Ibu Saudara? Bukan itu yang disebutkan di sini. Karena pelanggaran dan dosa-dosamu, sebab ya Paulus berbicara kepada orang hidup ini pada waktu itu. Ya, bagaimana Paulus berbicara kepada orang hidup yang masa lalunya sudah mati? Tentu itu bukan mati secara fisik. Mati bukan secara jasmani, tapi mati secara dosa, secara rohani. Karena dosa, ya, dan pelanggaran. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana gambarannya orang yang mati secara rohani, meskipun hidup secara jasmani? Dan itu ada di sekeliling kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ada di lingkungan kita setiap hari. Dan dulu kita bahkan pernah mengalami hal yang seperti itu, keadaan yang seperti itu, yaitu mati secara rohani. Ya, itu masa lalu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, gambarannya adalah di ayat 2 dikatakan, ya, dalam keadaan demikian, kamu hidup di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam dosa dan pelanggaran. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, kamu mengikuti jalan dunia ini. Jadi dunia ini mempunyai arus, Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia di sini bukan kosmos, tapi di sini dunia adalah aion, ya, yaitu sistem berpikir, ya, cara berpikir, cara menilai, ya, dan juga cara bertindak, ya, cara berperilaku. Jadi dunia, Bapak Ibu Saudara, ya, mempunyai suatu sistem untuk mengarahkan kehidupan. Nah, makanya orang percaya bisa terseret dengan sistem dunia, karena sistem cara berpikir dunia itu jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah sendiri, atau bertentangan, ya, kontradiksi dengan apa yang dipikirkan oleh Allah, ya, antara gelap dan terang, ya, terang dan gelap, Bapak Ibu Saudara, dan tidak dapat dipersatukan. Nah, saudaraku, kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tidak mungkin bisa dilihat hanya secara kasat mata dengan pengetahuan duniawi. Ya, hanya dengan firman Tuhan kita bisa membedakan apa yang berasal dari pikiran Tuhan dan apa yang berasal dari pikiran dunia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, nah di sini dikatakan orang-orang yang mati secara rohani itu digerakkan oleh penguasa kerajaan angkasa, dan tentu ini bukan Tuhan maksudnya di sini, tapi roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana mungkin orang manusia bisa mengetahui cara kerja roh-roh penguasa kerajaan angkasa tanpa hatinya diterangi oleh firman Tuhan? Nah, itu tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, ya. Karena manusia itu adalah daging, ya. Dan karena itu saudaraku, keadaan kita pun dulu ya mengalami hal yang seperti itu juga, ya, di masa lalu kita dikatakan. Karena apa itu semua? Karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kita, Bapak Ibu Saudara, di ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Jadi ini Paulus juga membawa dirinya, menyatukan dirinya tentang masa lalu itu juga. Dia tidak terkecuali, dia juga mengalami hal yang sama, bahwa ya dia juga pernah menjadi pemberontak kepada Tuhan, ya, menjadi orang yang sangat jahat terhadap orang-orang percaya, para pengikut Yesus Kristus. Dia bagian daripada orang yang digerakkan hati dan pikirannya oleh kegelapan, oleh penguasa-penguasa angkasa, kerajaan angkasa, roh-roh yang bekerja, ya, yang menggerakkan pikiran orang-orang durhaka. Dia juga ya membawa dirinya, Bapak Ibu Saudara, di posisi yang sama, berbicara tentang masa lalu manusia, masa lalu kita, ya. Nah, saudaraku, karena apa semuanya? Karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran sejak, ya, Bapak Ibu Saudara, kita bahkan Alkitab mengatakan dari dalam kandungan, ya, manusia sudah berdosa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita melihat di sini bahwa sudah sampai ayat berapa tadi kita? Di ayatnya yang ketiga. Sebenarnya kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Ya, Bapak Ibu Saudara, pikiran kami yang jahat dikatakan demikian. Dan kita juga dulu di posisi itu, artinya cara berkomunikasi, cara berelasi dari orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, yang hidup di dalam kedurhakaan, pikiran yang jahat. Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat mengerikan. Ya, mungkin saat ini manusia ya merasa bahwa itu baik-baik saja. Ya, tidak terlalu masalah dan tidak perlu pertanggungjawaban yang serius untuk semua hal yang dipikirkan dan yang diperbuat. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa tidak akan ada yang luput dari penghakiman yang akan datang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum hari itu tiba, maka panggilan dari Injil Kristus, panggilan dari Injil kasih karunia, Injil kebenaran kepada semua orang yang membawa terang Kristus, terang kebenarannya, untuk membawa setiap orang untuk mengenal kebenaran Kristus supaya diselamatkan dari hukuman yang akan datang. Sebab Paulus katakan di situ tadi, sebab kami adalah orang-orang yang pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi saudaraku, ya, yang ada adalah hukuman, ya, murka Allah yang pantas diterima oleh orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Kristus, ya, saudara-saudaraku. Dan itu satu hal yang kehidupan yang sangat tidak pantas untuk dijalani. Hanya penyesalan yang akan dialami, yang diterima, yang dihadapi oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan saudara dan saya bersyukur karena apa? Karena dikatakan di ayatnya yang keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita,
telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya ya, apa yang tidak kita duga-duga dahulu Bapak Ibu Saudara, akhirnya oleh karena kasih karunia Tuhan, kita sampai pada pengenalan akan kebenarannya. Oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena kasih dan rahmat-Nya yang begitu besar yang dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita kembali. Amin Bapak Ibu Saudara. Itulah yang kita syukuri, ya, yang kita rayakan, kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, yang membawa kehidupan yang baru bagi kita, kehidupan yang kekal, dan kita mempunyai jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus, dan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga ya tadi Rasul Paulus katakan di Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bila kita cermati terus Bapak Ibu Saudara, ya ternyata adalah lebih indah ya membangun hubungan yang baik dengan saudara-saudara seiman, berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara seiman, bagaimana kita saling membantu satu dengan yang lain untuk kita sama-sama mengerti kehendak Tuhan ya di dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, menolong saudara-saudara kita supaya semuanya bangkit, ya, semua maju dan semua memfungsikan ya karunia talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling menolong satu dengan yang lain. Oleh sebab karena kita sudah dipersekutukan dengan kehidupan Kristus, dipersekutukan dengan kebenaran Allah, ya, dipersekutukan dalam persekutuan yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi rupanya nilai-nilai hubungan kita yang kita bangun di atas kebenaran firman Tuhan dengan saudara-saudara seiman itu jauh lebih ya berharga Bapak Ibu Saudaraku. Karena semuanya itu tentunya terhubung dengan Kristus sebagai kepala tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita juga sudah belajar bahwa ketika kita menghadap tahta pengadilan Kristus, di sana ada lagi Bapak Ibu Saudara penghargaan dari Tuhan kepada orang-orang percaya yang setia, yang selalu membangun hubungan yang baik, melayani di dalam kasih. Kita akan menerima upah yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Emas, perak, dan batu permata, ya, itu sangat luar biasa mahkota kebenaran yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi setiap orang percaya yang rindu terus untuk membangun hubungan yang baik dan melayani Tuhan, melayani saudara-saudara seiman. Dan terlebih lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita memikirkan bagaimana kita harus memperkenalkan terus ya kebenaran tentang berita kabar baik, ya, pengorbanan Yesus Kristus, di dalamnya kasih karunia Allah dinyatakan, ya, tentang penebusan, pengampunan akan segala dosa kita yang dilakukan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, yang membuat hidup kita menjadi berarti dan menjadi dasar bagi kita semua untuk dipersekutukan. Amin. Dipersatukan sehingga kita bisa mengalami, melihat nilai-nilai daripada hubungan kita dengan saudara-saudara seiman kita di atas kebenaran firman Tuhan, di atas kemurnian, ketulusan, dan kesucian oleh darah Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudaraku, kita lihat di ayatnya yang ke-6
Efesus pasal 2 ini dikatakan ya, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus di dalam sorga. Amin. Jadi ini merupakan suatu jaminan kepastian akan masa depan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di dalam Kristus Yesus kita sudah ditempatkan bahwa kita ini adalah warga sorga, ya, kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus juru selamat kita, ya, yang akan membawa kita ya ke hadapannya untuk selama-lamanya ketika Dia datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan karena itulah ditegaskan lagi bahwa supaya masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, rupanya apa yang kita alami, keindahan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan yang kita terima saat ini, itu baru semacam perskot Bapak Ibu Saudara, baru DP-nya, ya, down payment-nya. Tapi nanti pada saat dimana pada akhirnya Kristus datang menjemput kita semua ke hadapannya, Bapak Ibu Saudara, disitulah ditunjukkannya ya kebaikan-Nya, kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah, yang tidak bisa kita gambarkan dengan kata-kata kita sendiri, tapi kita hanya meyakini sepenuhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi masa depan kita yang indah di hadapannya. Kita percaya itu karena firman Tuhan yang mengatakannya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Di dalam rancangan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Allah mau supaya kita berproses di dalam pertumbuhan iman kita, mengenali setiap bagian dari kasih karunia-Nya yang membentuk hidup kita, ya, segambar serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Dan tentunya itu tidak bisa kita capai tanpa kita datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, bersyukur sekali pada pagi hari ini, saudara-saudaraku, kita setiap pagi harus tetap setia dan memohon terus kekuatan daripada Tuhan kita Yesus Kristus supaya kita terus hidup di dalam pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah dalam Kristus Yesus, supaya memfungsikan setiap kehidupan kita selaras dengan kehendak-Nya. Dengan demikian saudara-saudara dan saya selalu menikmati, ya, sukacita, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, dan kita mengucap syukur di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih di pagi hari yang indah ini Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami yang lain, kami harus terlebih dahulu meletakkan seluruh keinginan, harapan, dan apapun yang menjadi pekerjaan yang harus kami lakukan hari ini, biarlah semuanya didasarkan pada rasa syukur kami atas kebenaran firman-Mu dan kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, supaya semuanya hidup kami berproses dalam tuntunan pimpinan daripada Roh Kudus selaras dengan kehendak-Mu, ya Bapa. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang telah bergabung pada pagi hari ini mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami selalu rindu untuk satu dengan yang lain, saling tolong-menolong, saling mendukung, saling mendoakan, supaya kami semua bertumbuh terus dalam
pengenalan akan kasih karunia Tuhan, dan kami berlomba dalam perlombaan iman yang benar, karena kami percaya Tuhan yang berjanji selalu menyediakan apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan untuk bisa memenuhi seluruh kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, dan kami semua boleh dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu yang berlimpah, dan membuat kami kuat menghadapi segala tantangan, segala persoalan yang kami hadapi, karena kami percaya kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus Tuhan kami telah bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, dipermuliakan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya, yang memberkati seluruh hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada Bapa dalam surga. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudaraku selamanya. Selamat pagi semua. Ya, salam buat kita semua. Terima kasih. Salam kudus Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, terima kasih kepada hambanya yang sudah Ya, memberikan firman Tuhan yang kembali kepada Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Ya, Amin. puji Tuhan, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta.